Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan baik lahir maupun batin, dan salam serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK As-Salam kelas 10 khususnya, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi seni budaya. Untuk materi kali ini yaitu mengenai tentang menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Nah, kita akan belajar tentang hal tersebut. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa tahu tentang jenis seni budaya Nusantara, kemudian unsur budaya Nusantara, dan juga yang terakhir yaitu fungsi budaya Nusantara. Jenis seni budaya Nusantara itu ada empat hal. Ada empat jenis. Yang pertama yaitu ada seni tari, yang kedua ada seni rupa, yang ketiga ada seni musik, dan yang terakhir adalah seni teater. Nah, dari keempat jenis seni ini adalah seni budaya yang ada di Nusantara kita. Ini secara universal. Tapi yang akan kita perkenalkan adalah yaitu kesenian kebudayaan yang ada di negara kita, khususnya di Nusantara ini atau di Indonesia. Baik, untuk yang pertama yang akan Bapak bahas adalah yang pertama yaitu tentang seni tari. Untuk seni tari, yang pertama kita akan mengenal jenis seni tari terlebih dahulu. Ada berapakah sebenarnya seni tari Nusantara itu? Kalau kita pelajari, seni tari Nusantara itu terdiri dari dua jenis, ya. Ada dua jenis, yaitu seni tradisional dengan seni non tradisional. Nah, itulah seni tari yang ada di Nusantara. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu seni tari tradisional. Apa sih seni tari tradisional? Seni tari tradisional itu adalah kesenian atau kesenian tari yang ada di Nusantara khususnya, yang diwariskan sifatnya secara turun-temurun dan sifatnya masih bersifat kedaerahan. Artinya daerah masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan seni tari tradisional. Seni tari tradisional ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah seni tari primitif. Nah, perlu kalian ketahui ada seni tari primitif. Yang kedua yaitu seni tari klasik, ya. Seni tari klasik atau seni tari keraton. Yang ketiga yaitu seni tari rakyat. Jadi ada tiga, seni tari tradisional ada tiga, ada seni tari primitif, ada seni tari klasik atau seni tari keraton, yang ketiga adalah seni tari rakyat. Untuk yang pertama, seni tari primitif, jadi kalau seni tari primitif itu banyak. Nah, biasanya berkembangnya seni tari primitif itu di lingkungan, yaitu di pedalaman, daerah-daerah pedalaman, ya. Banyak sekali, misalnya contohnya di daerah Papua, di daerah suku Baduy, suku-suku yang masih sangat terdalam. Ya, suku Baduy, suku di Asmat, ya, suku Asmat itu di Papua. Contoh-contoh seni tari primitif itu banyak. Misalnya contoh tari perang yang dikembangkan oleh orang-orang Asmat. Nah, mereka juga alatnya sangat tradisional sekali atau sangat primitif sekali. Artinya sangat terbatas. Tidak seperti tari-tari tradisional yang ibaratnya tari rakyat ataupun tari keraton. Kalau tari primitif itu lebih sangat sederhana. Misalnya dengan hanya satu alat musik saja. Contohnya di Papua itu ada namanya tifa. Tifa itu alat musik seperti gendang, ya, yang kalau di musik reggae itu namanya djembe. Ya. Itu yang dimaksud dengan tari primitif. Contohnya di Papua ada tari perang, namanya tari perang. Nah, itu masih sangat primitif, gerakannya juga sangat primitif, ya, gerakannya sangat primitif.
dan berkembangnya adalah di lingkungan pedalaman atau suku-suku pedalaman yang ada di Nusantara. Itu tari primitif. Kemudian yang kedua adalah tari keraton. Tari keraton ini adalah seni tari tradisional yang berkembang di lingkungan keraton atau disebut juga tari klasik. Nah, bedanya dengan tari primitif dengan tari keraton adalah kalau tari keraton itu sifatnya pakem, tidak berubah. Jadi dari awalnya itu sampai sekarang pun berkembangnya itu ya masih tetap seperti itu, tidak ada perubahan ya. Contohnya di mana? Ini berkembangnya contohnya di Keraton Solo dan juga Keraton Jogja. Ada namanya tari Bedoyo. Nah, tari Bedoyo itu adalah merupakan tari keraton atau tari klasik yang berkembang di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kalau misalnya di daerah Cirebon ada itu namanya tari topeng Panji, ya, tari topeng Panji. Nah, itu juga merupakan jenis tari tradisional yang sifatnya atau bentuknya adalah tari keraton atau tari klasik. Ciri khasnya adalah tidak ada perubahan atau pakemnya tetap seperti itu. Jadi diwariskan dari awal sampai sekarang ya gerakannya begitu, tidak ada perkembangan. Nah, itu namanya tari keraton. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tari rakyat. Kalau tari rakyat, ini adalah seni tari tradisional yang berkembang di rakyat biasa atau di daerah-daerah biasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan seni tari tradisional rakyat atau tari rakyat. Contohnya apa? Banyak ya. Misalnya seperti jaipong, kemudian ketuk tilu, ada namanya topeng ada tadi topeng Mimi Rasinah ya di situ. Itu juga merupakan contoh tarian rakyat ya. Di Indramayu ada juga yang namanya tari Rangdulengsa ya. Itu ada tari-tarian yang rakyat. Ada juga ronggeng juga bisa disebut tari rakyat. Nah, itulah jenis tari tradisional. Kemudian yang kedua tari non tradisional. Kalau tari non tradisional yaitu tari yang sudah berkembang mengikuti zaman ya, tarian yang sudah berkembang dan mengikuti zaman dan dia tidak pakem, jadi pakemnya bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman yang sekarang ini. Itu yang dimaksud dengan tari tradisional atau yang disebut juga tari modern ya. Tari non tradisional itu bisa juga disebut dengan tari modern atau tari kontemporer. Kalau modern itu memang tarian baru, kalau kontemporer itu perpaduan. Bisa saja itu antara tradisional A dengan tradisional B dijadikan satu, itu menjadikan tari kontemporer ya. Atau tari modern A modern dengan tari tradisional A digabung menjadi satu, kemudian dipadukan, itu disebut juga tari kontemporer. Ada tari modern, ada tari kontemporer. Jadi non tradisional dibagi menjadi dua, yaitu tari modern dan juga tari kontemporer. Itu adalah jenis tari. Kemudian unsur tari. Nah, kita akan belajar tentang unsur-unsur tari. Ada apa saja sih unsur tari itu? Unsur tari itu ada dua. Yang pertama adalah unsur utama dan yang kedua adalah unsur pendukung. Jadi unsur tari ada dua. Satu unsur utama dan yang kedua adalah unsur pendukung. Untuk unsur utama tari itu yaitu adalah gerak. Jadi unsur utama tari adalah gerak. Apa itu gerak? Ya, gerak itu ya pokoknya ya gerakan dalam tari ya, gerakan dalam tari. Nah, di sini gerak dibagi menjadi dua. Ada dua gerak. Yang pertama yaitu gerak maknawi dan yang kedua adalah gerak murni. Jadi gerak murni dengan gerak maknawi. Kalau gerak maknawi adalah gerakan tarian yang mengandung cerita atau mengandung pengertian, ada maknanya, ada artinya. Ya, contoh misalnya tari cangkul. Ya, tari cangkul yaitu dilakukan oleh seorang penari, dia mencangkul. Nah, itu berarti gerakannya itu mengandung makna bahwa si penari itu melakukan
melakukan tarian mencontohkan petani yang sedang mencangkul di sawah. Itu contoh gerak maknawi. Ada lagi gerak yang satunya adalah gerak murni, ya. Kalau gerak murni itu adalah gerakan tari, ya, yang dibuat sedemikian rupa tapi dia tidak mempunyai arti dan dia tidak mempunyai makna. Jadi dia hanya bergerak saja, ya. Dia hanya bergerak saja, artinya dia si koreografer atau si penari itu melakukan tarinya yang mengikuti gerak yang tidak bisa dibayangkan apa artinya atau maknanya. Itu yang dimaksud dengan gerak murni, ya. Jadi beda dengan gerak maknawi. Kalau maknawi itu mempunyai arti, kalau gerak murni tidak mempunyai arti, ya. Kemudian ada unsur pendukung. Apa saja unsur pendukungnya? Kalau kita belajar seni tari, memang unsur utama selain gerak juga sebenarnya ada dua lagi, yaitu kalau kita istilahkan dalam bahasa Jawa itu namanya wiraga, wirasa, dan wirama. Kalau wiraga itu gerakan, wirasa itu ekspresi, yang ketiga yaitu wirama itu iringan musik. Nah, itu dimaksud dengan unsur utama. Tapi juga ada unsur pendukung lainnya. Unsur pendukung lainnya yaitu satu, iringan musik. Iringan musik itu termasuk pendukung, ya. Kalau yang pokok utama adalah gerak. Tapi kalau musik itu, iringan musik itu pendukung. Tanpa musik pun tarian bisa. Kalau bergerak itu bisa disebut tarian, ya. Itu iringan musik. Kemudian tata panggung. Panggungnya didesain sebagaimana mungkin, ya. Kemudian ada juga tata busana, tata rias. Tata busana berarti berhubungan dengan pakaian, ya. Kemudian tata rias itu berarti make up. Kemudian ada lagi tata cahaya, berarti berhubungan dengan lampu, penerangannya seperti apa. Ya, itu, ya. Itu contoh dari unsur-unsur pendukung seni tari. Jadi ada tata panggung, ada tata cahaya, ada tata iringan musik, ada tata busana, ada tata rias. Itu unsur pendukung. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pembahasan untuk hari ini adalah tentang fungsi seni tari. Nah, seni tari itu fungsinya untuk apa saja? Kalau kita bicara kesenian, seni itu yang pertama pasti untuk seni tari adalah fungsi utama yang pertama yaitu untuk upacara. Upacara ini ada berbagai macam, ya. Ada upacara agama, upacara adat, upacara umum secara nasional, itu berbeda-beda, ya. Kalau upacara agama berarti dia tarinya untuk kegiatan keagamaan. Ya, contohnya ada di Bali itu namanya tari hiang. Tari hiang itu digunakan untuk upacara keagamaan di Bali oleh umat Hindu. Kemudian juga ada upacara adat. Kalau upacara adat misalnya seperti tadi Bedoyo Katawang, ya. Itu dalam rangka memperingati kenaikan takhta Sri Sultan atau Sunan Surakarta, ya. Kenaikan takhta atau ulang tahunnya, ya. Tuh apa tadi namanya? Fungsi upacara adat. Kemudian kalau upacara umum misalnya ada tari Gema Nusantara, itu dalam rangka misalnya acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada tari-tarian dari seluruh Nusantara dijadikan satu di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan tari untuk upacara umum. Nah, itu untuk upacara. Kemudian untuk terapi, fungsi yang kedua adalah untuk terapi. Terapi itu untuk kesehatan. Di pedalaman Kalimantan, di daerah Kalimantan itu ada tarian yang digunakan untuk terapi penyembuhan, ya, penyembuhan terhadap penyakit, entah itu penyakit medis ataupun non medis. Mereka mempercayai bahwa dengan tarian tersebut bisa artinya menghilangkan penyakit-penyakit yang ada untuk penyembuhan orang yang sedang sakit, maksudnya. Itu terapi, ya, tarian untuk terapi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pendidikan, untuk pembelajaran. Seni tari juga mempunyai fungsi untuk pembelajaran, artinya dikembangkan ke berbagai pihak, dibikin sekolah-sekolah atau sanggar-sanggar untuk pembelajaran. Itu pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat sebagai sarana hiburan. Tarian juga bisa sebagai sarana hiburan. Artinya sarana hiburan itu ini bisa secara komersil dan juga non komersil.
Kalau komersil berarti tariannya itu bisa menghasilkan uang atau menjadikan mata pencarian bagi dirinya, yang hiburan ya. Jadi bisa komersil dan non komersil, artinya bisa mencari uang. Contohnya misalnya dia menampilkan tari serimpi di sandiwara, itu si penarinya dibayar gitu, entah bayarannya berapa kita nggak pernah tahu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga yang non komersil, hanya tujuannya untuk menghibur diri, artinya senang-senang saja gitu. Misalnya ya banyaklah tari-tari pergaulan seperti itu ya. Kemudian selain untuk hiburan juga sebagai sarana pergaulan. Nah, tarian itu juga bisa sebagai sarana pergaulan di daerah-daerah yang masih kebudayaannya atau adat istiadatnya masih kental, itu banyak gitu. Jadi mereka joget-joget tapi untuk pergaulan. Kalau misalnya di daerah Jawa Timur atau di Jawa Tengah itu itu namanya tari apa yang untuk musik-musik koplo itu ya, itu ada itu. Nah, di situ. Nah, itu mereka bersama, dia tidak dibayar ya, tapi untuk pergaulan dengan teman-temannya. Atau misalnya berdance. Berdance itu misalnya kita battle antara penari kelompok A dan kelompok B, battle gitu ya, tari-tarian. Itu sebagai sarana pergaulan ya. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Komunikasi itu penyampaian, ada pesan yang disampaikan dari tarian tersebut kepada si penikmat tari, artinya penonton. Jadi dia bisa menyampaikan, ada pesan komunikasinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf nanti. Jadi dari penyampaian Bapak, kalau misalnya ada yang kurang ini nanti bisa di PowerPoint-nya, jadi bisa kalian pelajari juga. Kalau misalnya ada yang kurang tadi ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga anak-anakku di masa pandemi ini, walaupun kita kondisinya masih belum bisa bertatap muka, tapi tetap mempelajari dan belajar ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.